A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, terus kita ikhtiarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersamanya kelak. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berjumpa lagi pagi ini. Dan kayaknya tinggal 2 pertemuan terakhir ya Pak. Hari ini sama bulan depan ya. Karena setelah itu kita Ramadan. Kan Ramadan kajian subuh tidak ada ya Pak. Nah. Dan bulan depan izin saya tukar ke Sabtu ke-5 karena saya ada halangan di Sabtu ke-4. Jadi tukar ke ini Sabtu berapa? Sabtu ke-3 ya? Oh, ke-4 ya. Sabtu ke-4 ya. Jadi karena saya ada halangan jadi tukar ke Sabtu ke-5. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya buka pertanyaan. Saya buka kajian ini dengan satu pertanyaan yang provokatif ya. Sebetulnya hidup ini kemauan siapa, Pak? Kemauan siapa? Kemauan Bapak atau bukan? Bapak pernah minta dilahirkan nggak ke dunia? Hah? Nggak pernah ya Pak ya? Jadi hidup ini kemauan siapa kira-kira Pak? Nah, berarti hidup ini kita simpulkan sementara adalah kemauan Allah. Sepakat ya Pak? Kalau hidup ini kemauan Allah, selama ini kita jalaninnya ngikutin kemauan siapa? Sendiri. Kita dapat kesimpulan sementara bahwa hidup ini adalah kemauan Allah, sementara kita jalaninya menurut kemampuan sendiri. Makanya wajar kalau banyak urusan kita belum selesai. Makanya wajar kalau banyak doa kita belum dikabulkan. Betul tak Pak? Kenapa? Karena hidup ini ternyata bukan kemauan kita, dan kita ngejalaninnya berdasarkan kemauan sendiri. Dapat Pak poinnya Pak? Ya segitu aja materinya udah. Ya. Sekarang kita buktikan Pak. Kita buktikan bahwa hidup ini memang bukan kemauan kita. Kita buktikan di ayat-ayat Quran bahwa hidup ini bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Kita baca dulu surat 3 ayat 26. Silakan Pak. Surat 3 ayat 26. Baca Quran aja bukan kemauan kita. Kata Allah di surat 3 ayat 26. Ketemu Pak? Lemot. Cek. Ya, kata Allah di surat 3 ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, ya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini Pak.
Di surat 3 ayat 26 kata Allah, Allah berikan kekuasaan kepada siapa? Kepada siapa Pak disebutnya tadi? Iya, berarti menurut kemauan siapa Pak? Mohon Allah. Bapak mau dapat kuasa enggak? Mau. Berarti syaratnya dapat kuasa harus ngapain? Ya, harus mau, harus masuk kriterianya Allah, betul enggak Pak? Ya. Kalau nggak masuk kriterianya Allah, dikasih kekuasaan apa enggak? Jangan-jangan malah yang dicabut kekuasaannya. Kata Allah, saya berikan kekuasaan kepada siapa yang saya mau, saya cabut kekuasaan dari siapa yang saya mau. Kan gitu Pak, betul nggak? Berarti kalau Bapak mau dapat kekuasaan, harus masuk ke radarnya Allah, harus jadi yang dimauin sama Allah. Gitu nggak Pak, kira-kira Pak? Nah, ini satu bukti yang menyatakan bahwa hidup ini bukan maunya kita, harus mengikuti maunya Allah. Karena kata Allah, kalau mau dapat kuasa, ya harus sesuai yang saya mau. Kalau nggak sesuai, ya saya cabut, kan gitu Pak. Ya kan? Tuh. Bapak mau dimuliakan apa enggak? Kalau mau dimuliakan, kata Allah, aku muliakan siapa yang aku kehendaki, aku hinakan siapa yang aku kehendaki. Kita semua di sini Pak, saya yakin betul, nggak ada satupun yang minta dihinakan sama Allah, betul nggak Pak? Ya Allah, saya udah mulia banget ini, jabatan saya tinggi, hinakan saya ya Allah. Ada Pak yang doanya gitu? Nggak ada Pak, dijamin itu. Tapi kata Allah, mau dimuliakan, ya sesuai dengan keinginanku dong, harus sesuai dengan kriteriaku. Kalau nggak sesuai, apa yang akan dikasih? Dihinakan, cuma itu aja Pak, dua aja. Dikasih kekuasaan atau dicabut, dimuliakan atau dihinakan, selesai. Bapak dan kita semua termasuk saya masuk kriteria yang mana? Dikasih kekuasaan atau dicabut kekuasaan? Dikasih kemuliaan atau dihinakan? Cuma dua itu aja Pak. Berarti terbukti nggak kalau hidup ini bukan tentang kemauan kita Pak, tapi tentang kemauan Allah tuh. Ya, dan ternyata selama ini berlawanan nggak Pak sama logika kita? Kita mau jalanin hidup, mau punya rumah, ya semua sesuai kemauan saya lah. Mau rumah kayak apa, betul lah Pak? Saya mau kerja, ya sesuai kemauan saya lah. Bahkan kita ngurus duit Pak, ngelola uang, mentang-mentang duit sendiri Pak, mentang-mentang uang sendiri, mau nggak diatur kira-kira Pak? Kebanyakan manusia mau nggak diatur Pak? Ayo, mayoritas orang ngelola duit sendiri, maunya ya mau saya lah, duit saya, betul nggak Pak? Padahal menurut syariat Islam, ada nggak syariat aturan mengelola uang versi Islam? Ada Pak. Pinjemin duit, maunya kita gimana Pak? Ada lebih. Iya, ada lebihnya dong. Kan ada inflasi. Maunya Allah? Nggak boleh. Kalau mau udah ada lebihnya, jangan minjemin. Tapi apa? Syirkah, kerjasama, usaha, ada aturannya Pak. Makanya kalau kita baca surat 11 ayat 87 Pak. Nih, 11:87, coba Bapak lihat. Surat 11 ayat 87 ini kaumnya Nabi Syuaib ya Pak. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Nah, lihat Pak, stop di situ Pak. Saya cuma mau ngasih tahu itu. Kalau hari ini orang pengen mengelola uangnya sesuai kemauan dia, udah dari zaman Nabi Syuaib begitu Pak. Mereka bilang apa? Kamu yang ngelarang-larang ya? Atau agamamu yang melarang-larang kami ngelola harta kami sesuai kemauan kami? Tuh. Bapak kalau usaha, bisnis, mana yang benar? Kalau kita syirkah, kerjasama, bagi hasil, yang namanya bagi hasil, dihitung dari mana kira-kira Pak? Dari hasil. Persentase dari hasil. Hasil itu untung bersih atau untung kotor? Untung bersih, itu aturan yang benar.
Tapi faktanya hari ini ada nggak yang minta omset, share omset, sistemnya konsesi, Pak? Ada nggak yang minta begitu sekarang? Ada, Pak. Bagi hasilnya 30% dari omset ya. Coba. Berarti kan dia nggak peduli biaya, Pak. Ada lagi yang lebih hebat lagi, Pak. 10% dari modal. Nah, 10% dari modal bener nggak kira-kira, Pak? Riba jadinya. Bahkan hari ini bagi hasil dari bank syariah, ngitungnya dari mana? Ada yang nabung di bank syariah dengan bagi hasil? Ayo. Berapa persen bunga bagi hasilnya kata dia? Anggaplah 6%, ya Pak, setahun. Dihitungnya dari mana? Dari hasil net profit apa dari modal? Dari modal. Benar apa salah itu? Pak, ini bukti bahwa hidup ini maunya Allah, tapi manusia ngejalaninnya mau-mau sendiri. Betul nggak, Pak? Ya, menerima nggak fakta bahwa hidup ini bukan tentang kemauan kita, tapi tentang kemauan Allah? Keterima nggak kira-kira? Iya, Pak. Kita lihat lagi fakta berikutnya, Pak. Balik lagi ke surat 3, sekarang ayat 27-nya, Pak. Ini soal rezeki. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki secara tanpa perhitungan. Nah, kata Allah, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti rezeki turunnya ke siapa, Pak? Ya, yang dimauin sama Allah aja, Pak. Ya, kalau sekedar rezeki dapat semua nggak kira-kira? Dapat semua. Tapi kan kita pengennya banyak ya, Pak. Pengennya lapang, pengen banyak dan berkah, halal, banyak, halal, berkah. Kan maunya begitu ya, Pak. Tuh. Kata Allah, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Berarti kalau Bapak pengen, kita semua pengen rezeki yang banyak, halal dan berkah, berarti harus ikut kemauan siapa? Kemauan Allah. Clear ya, Pak ya? Keterima nggak nih konsepnya nih? Masih nggak keterima? Oke, kita buktiin lagi, Pak. Kita buktikan lagi. Pak, kalau punya masalah, Bapak pengen buru-buru selesai, apa mau santai-santai saja? Buru-buru selesai. Itu manusia, dimanapun selalu begitu. Dan itu sesuai dengan ayatnya, surat 17 ayat 11. Surat 17 ayat 11. Ketemu, Pak? Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Ya. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, manusia memang bersifat tergesa-gesa, Pak. Kalau punya masalah pengennya buru-buru. Saking pengen buru-buru, jadi sering meminta keburukan gara-gara kecepatan, Pak. Gara-gara tergesa-gesa. Coba aja, Bapak mau berangkat kerja, baru lihat ada macet di depan, udah komentar belum kita kira-kira? Ya, macet nih, telat deh sampai kantor. Begitu nggak, Pak, kira-kira? Padahal bisa jadi itu macetnya cuma gara-gara ada orang parkir doang, Pak. Cuma mungkin parkirnya karena nggak ahli jadi lama. Bener nggak, Pak? Pernah nggak begitu kita? Sering ya, Pak. Farasnya sering Pak gitu. Ya kan? Hujan, Bapak baru lihat mendung di sini, wah mendung hujan lagi dah. Alamat macet dah, Pak. Bisa jadi nggak tuh mendung berubah jadi terang? Bisa, Allah Maha Kuasa kok. Tapi gara-gara kita tergesa-gesa menghukumi, ya Pak, akhirnya kita jadi sering meminta keburukan. Dapat duit nih 10 juta, alhamdulillah, tapi kayaknya kurang deh. Nah, Pak, padahal mungkin beneran kurang, mungkin, tapi kan gak hari ini, Pak. Betul gak? Bapak butuh duit 10 juta, 15 juta sebulan. Bukan butuh duit 10, 15 juta hari ini. Hari ini ada 10 juta, 5 juta lagi kan belum dibutuhkan hari ini, Pak. Betul gak?
Bisa nggak datang lagi nanti sambil perjalanan berduit? Bisa, tapi gara-gara tergesa-gesa menghukumi, akhirnya kita meminta keburukan. Ya, nggak cukup dari duit dong. Sering nggak Pak begitu Pak? Ya, itu yang pertama Pak. Manusia semua sifatnya tergesa-gesa. Kalau punya urusan, pengennya buru-buru selesai. Sekarang coba kita cek, yang menyelesaikan masalah kita siapa sebetulnya? Allah. Clear ya Pak? Sepakat ya? Sekarang rumusnya minta sama Allah, syaratnya apa? Nah, ibadah, apalagi syarat minta sama Allah. Yakin. Percaya. Yakin mau percaya apa bedanya? Ayo. Iman. Apalagi? Doa. Syarat minta sama Allah tuh wasta'inu. Betul nggak Pak? Syarat minta sama Allah itu surat 2 ayat 45. 2:45. Tadi dibaca juga sama imam. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Surat 2 153. Coba. Salah satu aja boleh Pak. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah. Dan sholat itu sungguh berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Nah, lihat Pak. Syarat minta sama Allah nomor 1 itu sabar. Sementara kita kalau punya urusan pengennya ketemu nggak tuh Pak rumusnya? Nggak ketemu. Semua manusia pengennya buru-buru Pak kalau punya masalah. Pintunya dari Allah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terbukti Pak ya, kemauan kita sama kemauan Allah beda. Makanya Pak, coba diingat-ingat, kalau lagi ada masalah, kadang istri nasehatin, kadang temen nasehatin, kadang orang tua nasehatin, dia ngomong apa? Pertama kali ngomongnya apa? Sabar. Ya nggak benar Pak? Iya kan? Tuh. Dan kita jawabnya apa Pak? Biasanya kalau dinasehatin sabar begitu. Sabar ada batasnya tuh ya, Pak. Lu kagak rasain lu, gue yang pusing nih, gitu ya Pak ya. Tuh. Padahal Pak, sabar itu bukan perintah manusia. Sabar itu permintaan siapa Pak? Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini satu bukti bahwa hidup bukan tentang kemauan kita. Ini bukti pertama Pak. Kita kalau punya masalah pengennya buru-buru, Allah syaratnya sabar. Masih banyak ya di bawahnya. Ya. Oke, clear Pak? Kemauan kita berbeda dengan kemauan Allah. Karena memang hidup ini bukan kemauan kita Pak. Hidup ini tentang kemauan Allah. Satu fakta. Fakta kedua, Pak, kalau lagi bokeh, mana yang lebih dipilih? Sedekah apa ngirit? Ngirit. Sepakat ya? Iya. Kalau lagi bokeh, semua manusia milihnya ngirit Pak. Kalau bisa dieman-eman tuh duit Pak. Kalau disuruh sedekah, apa jawaban kita biasanya? Ya, saya juga butuh disedekahin. Gitu kan Pak? Ya. Sementara rumus kalau mau dilapangkan rezekinya, suruhnya ngapain? Sedekah. Terutama lagi bokeh Pak. Kalau Bapak sedekah lagi banyak duit, biasa. Betul nggak Pak? Tapi kalau sedekah lagi bokeh, itu kan istimewa Pak. Bahkan termasuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang bersedekah di kala lapang maupun sempit. Dan semua manusia di dunia kalau lagi sempit, semua jawabannya maunya ngirit. Udah sama Pak. Karena ini bulan ini saya kemana-mana ngomongnya begini Pak. Kenapa? Karena tujuannya mau bahas soal takwa. Bulan depan saya lanjutin materinya, ujungnya takwa. Karena kita mau Ramadan kan Pak. Ramadan kan orang-orang beriman disuruh puasa agar menjadi orang takwa. Ya. Tapi bagaimana kita jadi orang takwa kalau kita selama ini jalanin hidup memenuhi keinginan sendiri terus, bukan memenuhi keinginan Allah. Takwa itu orang-orang yang taat sama perintah Allah kan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Betul nggak Pak? Sederhananya kan begitu kan.
Sekarang kita baca surat 65 ayat 7. Ini soal sedekah, soal rezeki. 65 ayat 7. Adalah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan seorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Itu Pak ujung ayatnya Pak. Allah akan memberi kelapangan setelah kesempitan. Syaratnya disuruh ngapain tadi awalnya? Sedekah Pak. Itu kan benar, suruh sedekah kan? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, agar mereka yang sa'ah Pak, disebutnya bukan pakai harta loh Pak. Allah nyebutnya liyunfik dzu sa'ah, bukan liyunfik dzu malin, bukan ya Pak ya? Kalau harta itu kan mal Pak, betul enggak? Kenapa Allah pakainya sa'ah? Sa'ah kan artinya jam, waktu, betul enggak Pak? Enggak ada waktu Pak ya. Kenapa Allah nyebutnya liyunfik dzu sa'atin min sa'ati? Dzu sa'atin min sa'ati. Sa'ah kan momen Pak, momentum, peluang, opportunity. Sa'ah. Makanya Allah bilang liyunfik, agar mereka berinfak, dzu sa'atin, mereka-mereka yang punya momennya, punya peluangnya, punya kelebihannya, punya kelapangannya, min saati, dari kelapangan tersebut. Artinya Allah nggak nyebut harta secara khusus Pak, betul nggak? Allah nyebutnya momentumnya. Bapak punya momentum apa? Kalau punya momentum tersebut, ya bersedekahlah sesuai momentum tersebut. Kalau Bapak punyanya duit 1 miliar, ya standarnya dari 1 miliar itu. Karena banyak manusia hari ini Pak nggak lulus ujian soal beginian nih. Waktu dia bokeh punya duit 10 juta, 20 juta, dia sedekahnya 10% Pak. Kalau 20 juta, 10%-nya kan 2 juta. Begitu Allah uji dengan duit 1 miliar, sedekahnya berapa persen harusnya? Harusnya kan istiqomah tuh Pak. Kalau dia waktu duitnya sedikit 10%, duitnya banyak tetap 10%. Lah kalau dari 1 miliar, 10%-nya berapa? 100 juta. Wow, udah mulai tuh, waduh banyak banget ya. Udah 5 juta, 50 juta aja dah Pak. Karena pada kenyataannya Pak, ujian angka itu berat buat kita. Waktu kita punya duit cuma 100.000 perak Pak, ada temen gak punya duit, kita bisa bagi dua tuh. Pegang ya, buat ente 50, buat saya 50. Berapa persen tuh Pak? 50%. Coba kalau Bapak punya duit 100 juta, berani bagi dua Pak? Buat ente 50 juta, buat saya 50 juta. Iya gak Pak? Nah, makanya kata Allah liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Kalau Bapak hari itu punya sa'ah, punya momentumnya 100 juta, ya dihitung sedekahnya dari 100 juta. Jangan pakai standar sebelumnya, atau dikurang-kurangin. Sebelumnya 10%, pas duitnya banyak turunin dah 5%. Habis kan 50 juta juga gede Ustaz. Pak, dilihatnya bukan dari angkanya, tapi dari momentumnya, dihitung dari persentasenya. Istiqomahnya di situ yang berat Pak. Makanya Allah bilang apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, agar mereka yang punya momentum bersedekah standarnya dengan momentumnya. Kalau Bapak duitnya ada, tenaganya ada, pikirannya ada, ilmunya ada, waktunya ada, berarti yang disedekahin apa Pak? Ya semuanya tadi. Duitnya keluar. Apalagi hari ini Pak, mohon maaf ya, saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara kena bencana. Makanya mereka yang hari ini duitnya ada, waktunya ada, tenaganya ada, berangkat nggak Pak ke sana Pak? Lah ini kita duitnya ada, duitnya nggak berangkat juga, tenaganya ada, nggak berangkat juga, mulutnya ada buat berdoa, nggak doain juga Pak. Lalu apa yang disedekahin Pak? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Dan terusnya kata Allah, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang dibatasi rezekinya, falyunfik, maka berinfaklah, mimma itu apa-apa. Kalau di sana kan artinya harta ya Pak ya. Tuh.
Barang siapa yang dibatasi rezekinya, falyunfik mimma, maka berinfaklah dengan apa-apa. Apa-apa ini ya apa saja, tidak terbatas dengan harta. Mimma atahullah, dengan apapun yang Allah datangkan kepadamu. Artinya ini tidak terbatas harta. Kalau cuma didatangkan tenaga, ya sedekahlah dengan tenaga. Ustaz, saya nggak punya duit. Ya sudah, jangan sedekah duit, Pak. Sedekahnya apa? Ya Bapak punyanya apa? Saya punya waktu, Ustaz, terserah dah. Kalau waktu mah saya banyak nih, mumpung lagi nganggur. Ya sudah. Tuh. Saya punya tenaga, Ustaz, banyak tetangga saya nih habis makan soalnya. Tuh. Ya sedekah ini tuh. Makanya Allah bilang apa? Saya Allahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kalau lagi sempit, Pak, sedekah. Dan jangan dibatasi sedekah itu lewat harta. Orang kalau disebutin sedekah hari ini, pikirannya apa langsung? Duit, Pak. Padahal Allah bilang apa? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma, maka berinfaklah dengan apapun atahullah yang Allah datangkan kepadamu. Bahkan senyum pun, Pak, udah jadi sedekah. Bahkan ada saudara kita yang hari ini sedih, Pak. Bapak nggak usah bantuin apa-apa, nemenin aja dia kesini, nemenin orang yang sedih. Udah sedekah apa bukan, Pak, kira-kira, Pak? Iya, saya ingat betul, Pak, zaman-zaman hijrah awal-awal 2017. Saya ini hijrahnya dari ekonomi, Pak, dari usaha bisnis yang tidak halal. Lalu berkumpullah di teman-teman yang senasib, Pak, yang sama-sama berhenti kerja dari bidang yang tidak halal. Itu, Pak, kalau teman bilang lagi sedih nih, kita kumpul aja tuh. Kumpul di rumahnya, ada yang bawa kopi, ada yang bawa gorengan. Enggak menyelesaikan masalah dia, tapi cuma mengisi kekosongannya dia. Kadang-kadang kan kita kalau lagi punya masalah, Pak, berasa kosong, betul loh, Pak? Berasa enggak ada siapa-siapa nih yang bisa bantuin saya. Kira-kira omongan begitu benar apa salah, Pak? Salah. Kan kalau enggak ada manusia, masih ada siapa? Masih ada Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah meninggalkan kita. Nah, ini fakta kedua yang menyatakan bahwa kemauan kita sama kemauan Allah tidak sama. Jadi ikutinya kemauan siapa, Pak? Kemauan Allah, Pak. Jadi besok-besok kalau lagi sempit, sedekah, Pak. Ya. Sedekah apa? Ya apa yang Allah datangkan kepada kita. Besok-besok ada apa? Kerja bakti. Yaitu datang ke kerja bakti sudah sedekah, niatkan sedekah. Pak, mungkin duit nggak punya, tapi bayaran sekolah anak masih jalan terus nggak? Masih jalan terus nggak, Pak? Bayaran sekolah anak masih kebayar kan? Niatkan bayaran sekolah aja sedekah, Pak. Kalau saya bukan niat bayar sekolah, niatnya sedekah. Ya Allah, saya bersedekah ke sekolah. Pak, mobil ini kemarin servis habis 14 juta. Nah, istri saya bilang, ya keluar duit banyak nggak apa-apa, sedekah. Pak, mobilnya gratis, saya harus sedekah ke bengkel. Sama aja kan, Pak? Bapak kalau punya harta, dapat harta, harus dibayarin nggak zakatnya, sedekahnya? Berarti Allah mau saya bayar sedekah, tapi bukan ke anak yatim, Pak. Kemana? Ke bengkel. Udah niatkan bayar sedekah aja, selesai, Pak. Maka bayarnya nggak pernah ngeluh. Bayarnya tuh dengan semangat, dengan bahagia bayar. Kenapa? Oh, sedekah. Kasih uang ke istri, sedekah apa bukan kira-kira? Sedekah seharusnya, Pak. Karena sedekah nomor 1 kan urutannya ke orang tua. Nomor 2 ke siapa? Pak, tolong bacain dulu, Pak, surat 2 215. Ya, supaya nanti kita ngasih uang ke istri pun niatnya sedekah, Pak. Istrinya jangan tersinggung. Emangnya saya anak yatim disedekahin? Loh, karena memang sedekah niatnya, termasuk istri masakin suami, niatnya apa? Sedekah juga. Coba lihat, Pak, silakan. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, misalnya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Nah, stop dulu, Pak, satu-satu. Pertama, buat siapa? Kedua orang tua. Berarti ngasih uang ke orang tua, niatnya apa? Infak, sedekah, Pak. Jangan bilang kewajiban anak nih sama orang tua. Jangan, Pak. Karena perintah Allahnya gitu. Wa yas'alunaka maza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Nomor 1 buat orang tua. Nomor 2, Pak,
Kerabat tuh bahasa Arabnya qoribun wal aqrabina, orang-orang dekat. Siapa orang dekat kita? Istri, suami orang dekatnya istri. Nanti siapa? Anak minta jajan, sedekah Pak niatnya. Semua harusnya sedekah tuh. Ya, ngasih uang belanja bulanan sedekah, ngasih bayaran sekolah ke anak niatnya sedekah. Istrinya jangan tersinggung, emangnya saya orang miskin disedekahin. Loh Pak, berarti nggak baca Qurannya. Terus Pak, setelah itu siapa? Anak yatim. Jelas kalau anak yatim ya Pak ya. Terus orang yang dalam perjalanan Pak, orang lagi bertamu itu dalam perjalanan. Muliakan tamu, ngasih minum, ngasih makan, niatnya sedekah. Terus Pak, dan kebaikan apa saja yang kau kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tuh. Pasti Allah Maha mengetahui. Jadi mulai hari ini diganti semua niatnya ya Pak. Pak Haji Rasyo kerja bulanan, setelah bulanan gajinya setor sama siapa? Istri. Ya sudah niatnya sedekah Pak. Ya. Kalaupun tidak semuanya dikasihkan, tetap aja prioritas sedekah nomor 1 ke nomor 2 ke siapa Pak? Setelah orang tua ya ke istri. Kalau di tengah jalan istrinya minta tambah, ya kasih. Memang prioritas sedekah ke istri Pak setelah orang tua, betul lah. Nggak usah marah-marah. Kamu udah dikasih duit bulanan masih minta tambah. Pak, sedekah itu dijamin nggak sama Allah diganti? Dijamin Pak, diganti. Makanya saya kalau istri saya minta ya kasih aja. Istri saya nggak minta ya nggak apa-apa gitu ya Pak. Toh udah dikasih juga bulanan, ya Pak. Kenapa? Gitu. Berarti Bapak nggak punya orang dekat. Udah. Nah ini Pak, yang kedua, yang ketiga nih. Kalau lihat orang jomblo begitu Pak, maunya kita nikahin apa diemin? Yang disukai sama kita hari ini. Harusnya perintahnya dinikahkan Pak. Tuh. Ada Pak dinikahin. Ya. Coba lihat dalilnya surat 24 ayat 32 Pak. 24:32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Nah, apa Pak kata-kata awalnya? Nikahkan. Berarti kewajiban siapa Pak? Orang tua. Kewajiban kita yang tahu kan, betul nggak Pak? Bisa kewajiban orang tuanya, bisa kewajiban temennya. Nikahkan Pak. Tuh Pak, ya. Tapi biasanya kita kalau lihat yang jomblo kan paling cuma doain aja lah Ustaz. Ya betul nggak Pak? Padahal perintahnya nikahkan Pak. Jangan khawatir, perintahnya cuma nikahkan, bukan bayarin. Jangan khawatir Pak. Karena kalau soal bayarin, Pak terusin ayatnya. Di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dalam karunia-Nya. Nah lihat Pak, ada kewajiban bayarin nggak? Enggak, kita wajibnya menikahkan. Kalau dia miskin, siapa yang kasih rezekinya? Allah. Itu tugasnya Pak. Tapi kan hari ini kalau lihat orang jomblo, kita pikirnya apa? Bukan keluarga. Padahal perintah menikahkannya kepada siapa? Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau orang-orang yang sudah pantas menikah. Kan tidak terbatas sama anak kandung, tidak terbatas sama saudara. Berarti teman juga perlu nggak kita bantuin Pak? Iya Pak. Kalau udah dibantuin jangan milih-milih tapi Pak ya. Udah dibantuin milih-milih, jangan yang dia kalau boleh. Kalau boleh yang umurnya baru 28 Pak. Kalau 28 Pak jangan buat bapak ya Pak. Buat kita aja. Gitu. Ya Pak, terbukti kan? Terbukti bahwa kemauan kita sama kemauan Allah beda kan Pak? Kemauan Allah perintahnya fangkihu, maka nikahkanlah. Termasuk orang yang hari ini berselisih. Pak, kalau ada orang berselisih, tetangga satu sama tetangga dua berselisih, tapi bukan tonjok-tonjokan Pak, diem-dieman, nggak tegur-teguran. Mana yang Bapak sukai? Mendamaikan atau nggak ikut campur? Mana yang kita pilih hari ini paling banyak? Nggak ikut campur kan Pak? Betul tak? Padahal perintahnya apa?
Damaikan, surat 49 ayat 10. 49 ayat 10. Tadi 24, 32. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, perintahnya maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara saudaramu tersebut. Ya, Pak. Berarti yang mendamaikan orang yang tahu apa dia sendiri, Pak? Yang tahu kan, karena perintahnya fa aslihu, maka damaikan. Kita hari ini kalau lihat ada orang berselisih, apalagi ribut bagi warisan, ya Pak, kita pilihnya apa? Udah nggak usah ikut campur lah urusan orang, betul Pak? Padahal perintah Allahnya fa aslihu, maka damaikanlah. Clear ya Pak? Oke, sekarang untuk dua hal lagi terakhir, Pak. Kalau Bapak dijahatin orang, mana yang lebih dominan dipilih orang? Bales apa sabar aja? Bales, Pak. Bener ya? Kalau Bapak ditabok, pilih mana? Sabar apa nabok balik? Bales, Pak. Boleh nggak bales? Boleh, memang boleh Pak bales. Coba baca ayatnya Pak, surat 16 ayat 126. 16:126. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Iya. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, lihat Pak, jika kamu membalas, balaslah dengan siksaan yang sama. Pertanyaan saya, Bapak mampu nggak membalas dengan siksaan yang sama? Bisa? Nggak bisa. Saya ditabok sama Pak Haji. Pipi kanan ditabok 4 jari, sakitnya level 5. Bisa nggak balas saya kira-kira? 4 jari level 5. Nggak bakalan bisa Pak. Kalaupun bisa, Pak Haji tabok saya. Ya, saya balas dengan nabok balik. Siksaannya kira-kira sama enggak? Enggak mungkin sama, Pak. Apalagi saya ditabok di sini sendirian. Pulang dari sini ada yang tahu nggak Pak di luar? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau Pak Haji saya balas di sini, warga sini tahu nggak? Kira-kira mungkin sama. Karena Pak Haji bisa diomongin sama tetangganya. Tadi Pak Haji Rasmo ditabok lu sama Indra, betul nggak Pak? Begitu Pak Haji dengar, sakit hati lagi ya. Apalagi kalau istrinya lihat suaminya ditabok, kesel nggak dia Pak? Wah. Makanya kata Allah, jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Berarti Allah lebih suka kita balas apa kita sabar? Sabar. Ya. Kalau kita dijahatin orang, diperlakukan buruk sama orang, mana yang kita lebih sukai? Membalas dengan keburukan yang sama atau membalas dengan kebaikan? Tetangga julid Pak, tetangga julid nih, Bapak mungkin nggak balas julid, tapi Bapak mau nggak ngasih kue ke dia? Nggak bakalan mau, betul ya? Minimal kalau tetangga julid kita nggak tegur balik ya Pak, betul nggak? Artinya kan keburukan dia kita balas dengan keburukan lagi, betul nggak Pak? Kalau ketemu buang muka aja dah, nggak usah papasan, belok sana. Ketemu di depan, itu dia tuh orangnya, belok sini, betul nggak Pak? Artinya kita balas dengan keburukan lagi kan Pak, meskipun tidak equal, tidak apple to apple, tidak seimbang, betul nggak begitu kira-kira? Sementara perintah Allahnya kalau dijahatin, balasnya dengan apa? Kebaikan Pak. 4134. Silakan. Dan tidaklah sama
Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, lihat. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ini perintahnya, Pak. Dan jelas melawan logika kita ya, Pak. Masa tetangga julid kita pulang dari luar kota kita bawain kue, kan gak masuk akal. Tapi itulah yang dicontohin sama Rasulullah kan, Pak. Rasulullah diludahin, pernah balas ngeludah? Nggak pernah. Dan pernah milih nggak jalan lain? Saya yakin Rasulullah bisa kok lewat jalan lain, Pak. Kenapa milih lewat situ terus? Akhirnya tiap hari diludahin. Kalau Pak Haji Rasjo mungkin diludahin, dia nggak balas ngeludah, Pak, tapi cari jalan lain. Jangan lewat situ lagi lah, biar nggak diludahin lagi. Gitu nggak kira-kira, Pak? Ya kan? Kalau Rasulullah enggak, Pak, tetap jalan ke situ terus. Kenapa? Dia balas keburukan dengan kebaikan. Begitu orangnya sakit, ditanya mana yang biasa ngeludahin saya. Sakit ya Rasulullah. Pergi dia beli buah, nengok. Begitu ditengok, dia menganggap orang musuhnya adalah teman setianya. Masuk Islam nggak, Pak, tuh orang itu? Masuk Islam. Itulah ayatnya. Ya, tidak sama kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik, sehingga musuh kita menganggap kita adalah temannya. Itulah yang terjadi, Pak. Betul nggak? Termasuk orang buta yang disuapin sama Rasulullah. Sama sekali Rasulullah nggak pernah terganggu hatinya waktu dikatain orang gila lah, orang nggak waras lah, biasa aja. Begitu Rasulullah meninggal dunia, sahabat yang gantian nyuapin, Pak. Begitu dengar Rasulullah dimaki-maki, dikata-katain orang gila, kesel dia, ya Pak. Sendoknya disodokin ke mulutnya, sampai orangnya ngerasa ini yang nyuapin beda orang nih, karena cara nyuapinnya nggak gini. Akhirnya ditanya, siapa kamu? Diceritainlah bahwa yang selama ini nyuapin ya Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Padahal nggak pernah diceramahin. Dia masuk Islam cuma karena akhlakul karimah, betul nggak, Pak? Jadi Bapak jangan pernah berpikir menasehati istri jadi nurut sama suami harus diceramahin. Belum tentu, Pak. Pengalaman saya mengubah istri saya, Pak, dari 2017 sampai hari ini itu cuma pakai contoh saja. Saya nggak pernah memaksa istri saya, Pak. 2017 begitu saya hijrah, saya push istri saya pakai jilbab. Berantem tiap hari, Pak. Akhirnya saya langsung paham dengan izin Allah, surat 16 ayat 125. Kalau namanya mau berdakwah pakai contoh. Akhirnya saya perbaiki diri, Pak. Jadi ya suami romantis, baik. Lama-lama istri saya pakai jilbab atas keputusannya sendiri, bukan karena keinginan saya. Waktu itu dia bilang begini sama saya, ayah jangan suruh saya pakai jilbab, tapi kalau ngajak pengajian saya mau. Nah, ya udah, saya ajak pengajian aja. Saya cari ustadz tuh kalau yang ngisi kajian tuh bahasanya menyayat hati, Pak. Ya, ustadz yang ngomongnya menyayat hati kan banyak ya, Pak ya. Dulu tuh Ustadz Hanan Ataki belum seterkenal sekarang. Ustadz Hilman Firdaus tuh kalau ngomong juga kan menyayat hati, Pak. Ustadz Luqmanul Hakim, saya cari-cari tuh. Akhirnya istri saya, Mas pakai jilbab bukan karena mulut saya, Pak, tapi karena mulut itu. Iya betul. Terus saya marah enggak? Enggak usah marah, Pak, karena hidayah hak siapa? Haknya Allah. Kamu dinasihatin orang denger, dinasihatin suami nggak mau. Nggak usah, Pak, karena bisa jadi memang nggak bisa pakai mulut kita. Ya, itulah kemauan kita sama kemauan Allah memang beda total. Oleh karena itu berlakulah rumus tuh, Pak, surat 2 ayat 216. Surat 2 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini rumus yang harus dipahami, Pak. Bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita, Pak. Sholat subuh sama tidur pas saat subuh, mana yang kita sukai? Tidur, Pak.
Tapi mana yang lebih baik bagi kita? Sholat subuh. Bisa jadi yang kita sukai buruk buat kita, bisa jadi yang tidak kita sukai baik buat kita. Inilah semua tadi Pak. Sabar itu baik buat kita, padahal kita maunya buru-buru. Lagi bokeh kita maunya ngirit, padahal disuruhnya sedekah. Ngirit itu lebih kita sukai, padahal tidak baik kata Allah. Sedekah tidak kita sukai, padahal baik, karena pasti dibalas sama Allah. Menikahkan yang jomblo, ya kan? Mungkin kita tidak suka Pak, ikut campur urusan orang Ustadz. Mendamaikan yang berselisih, ikut campur urusan orang Ustadz, kita nggak suka. Tapi yang tidak kita sukai bisa jadi baik buat kita, termasuk membalas perintah Allahnya sabar. Kita lebih sukanya balas. Maka ada satu rumus Pak di ujung ayatnya tadi, Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Pak, posisikanlah kita sebagai manusia yang nggak tahu apa-apa. Jangan memposisikan diri sebagai manusia yang sok tahu. Beneran Pak. Dan ini fakta. Saya punya teman Pak di Mukhtaraya tahun 2018, dengan tegasnya dia bilang begini, Ustadz, utang saya cuma 3 miliar, harta saya banyak, rumah satu tuh pinggir jalan Ustadz, kalau saya jual laku itu 6 miliar harganya tuh. Dia ngomong begitu Pak 2018. Saya bilang Pak, hati-hati kalau ngomong ya. Dan dia berdoa, ya Allah, hutang saya 3 miliar ya Allah, tolong izinkan jualin rumah itu ya Allah, biar saya bisa lunasin utang saya. Dia merasa tahu kalau Allah mau lunasin utangnya dengan cara jual rumah Pak. Sampai 2023 tuh nggak laku-laku Pak, nggak laku-laku. 2023 ketemu saya lagi, Ustadz, nggak laku-laku rumah saya. Makanya Pak, jangan sok tahu. Saya kasih ayat ini aja, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Ganti doanya ya Pak. Gimana doanya Ustadz? Ya Allah, aku punya hutang, dan Engkaulah yang maha melunaskan hutangku. Yang aku tahu cuma jual rumah ya Allah, tapi Engkau yang lebih tahu dibanding aku. Kalau memang hutangku ini Engkau ridhoi lunas dengan cara jual rumah, aku ikhlas. Tapi kalau Engkau yang lebih tahu, Engkau mau lunaskan dengan cara apa, terserah Engkau ya Allah. Posisinya tidak so tahu ya Pak ya. 40 hari Pak dapat project. Dia tuh bisnisnya bikin kaos. Ya Pak, ada pesanan hampir 7 miliar Pak kaos Pak. Kenapa? Karena waktu itu kan habis corona tuh ya Pak, matahari dan seluruh cabangnya, kaosnya kan 3 tahun tutup, banyak yang kuning dan lain-lain tuh Pak, terpaksa harus diganti kan. Dapat pesanan gede-gedean seluruh cabang Matahari 7 miliar. Bapak tahu nggak ongkos bikin kaos itu berapa duit? Kalau di Matahari itu harganya 100.000. Enggak nyampe 40 Pak. Waktu itu cuma 6.000 perak. Jualnya ke Matahari 18.000 perak. 6.000 ke 18.000, untung berapa kali lipat? 2 kali lipat ya Pak. Dia untung 200% kan? Kesimpulannya kalau pesanannya 7 miliar, kira-kira dia untungnya berapa persen? Ya kan? Berarti kan modalnya sepertiga Pak. Kalau 7 miliar modalnya paling 2 miliar paling banyak, berarti untungnya 2 kali lipat. Berarti ada untung 5 miliaran, dan dia bisa bayar rumah, bayar utang tanpa jual rumah. Makanya posisikanlah diri kita jadi orang yang tidak tahu, jangan merasa tahu. Dan banyak orang tuh kalau konsultasi begitu, Ustadz, padahal ya Ustadz itu kalau tanah laku, Bapak jangan so tahu Pak, memposisikan saja tidak tahu. Orang Citayam Pak, demi Allah nih Pak ya, kisah orang Citayam, punya riba, rumahnya udah nggak mau dia terusin cicilannya, padahal nggak ada masalah, cuma karena pengen tobat riba. Cicilan rumahnya sisa 200 juta. Rumah pasarannya di daerah tersebut bentuknya begitu, pasarannya 750 juta. Dia obral 450, nggak laku-laku. Enggak laku-laku Pak. Ketemu saya di Mencong, Ciledug, Ustadz, padahal saya udah jual rumah, udah jual obral rumah saya 450 juta, enggak laku-laku Ustadz. Makanya Bu, jangan sok tahu.
tetap jual aja, tapi memposisikan diri nggak tahu, ya Allah, saya taunya cuma jual rumah, Engkaulah yang maha tahu, terserah Engkau deh, yang penting saya ikhtiar yang saya bisa aja. Tuh Pak, kan memposisikan tidak tahu kan Pak, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Apa yang terjadi Pak? Setelah dia ganti doanya dengan memposisikan dia tidak tahu, tetangganya lewat Pak, Bu, rumah dijual. Iya Pak. Dia kagak nanya berapa duit, dia tanya 750 juta dilepas nggak? Jangan ada pembeli ngomong begitu Pak, jarang-jarang kan? Kan biasanya nanya berapa Bu mau jualnya. Lah ini nanyanya Pak, Bu mau dijual? Iya. 750 dilepas nggak? Karena pasaran rumah di situ memang 750 Pak. Akhirnya kan dia sujud syukur tuh Pak, mau jualnya 4,5, lakunya 7,5. Udah deal selesai, udah Bu saya kasih waktu sebulan ya buat ngosongin rumah. Siap Pak. Lagi ngosongin rumah, tetangganya ngomong, Bu mau kemana? Mau pindah rumah Pak, rumah ini dijual. Mau pindah kemana? Belum, lagi nyari ini. Beli rumah saya aja. Emang kenapa Bu? Saya udah punya rumah satu lagi di depan. Emang Ibu mau jual berapa? Gope aja katanya. Pak, utangnya 250 juta, lu 200 juta dibayar, masih ada sisa berapa tadi? 550, karena lakunya 750. Rumah sebelahnya dijual 500, masih ada lebihnya Pak, 50 juta. Dia pindahnya nggak jauh-jauh Pak, pindah ke sebelah. Dia bilang, ya Allah, gini ya skenarionya Allah, kalau kita memposisikan jadi hamba yang tidak tahu. Tuh, kayaknya gampang banget Ustaz. Ya memang gampang hidup itu Pak, demi Allah Pak. Mobil ini datang dengan cara yang gampang saja. Pada saat saya selesai stroke, sakit, lalu pulang ke rumah, sampai rumah yang punya mobil wakaf bilang, sambil nengok tuh Pak, Ustaz, saya nengok ya, tapi izin sambil nengok saya mau ngambil mobil, soalnya wakafnya selesai ya Ustaz, saya mau pakai. Oh silakan Pak, alhamdulillah. Saya cuma ngomong alhamdulillah aja. Terus dia nanya, nanti Ustaz kalau ngisi kajian gimana? Itu urusan Allah Pak, bukan urusan saya. Kan rezeki urusan Allah Pak, betul lah. Urusan saya kan cuma memantaskan diri supaya dikehendaki Allah, betul ya? Oh iya Ustaz, terima kasih ya. Yang punya motor datang juga Pak, kan dulu saya pernah pakai NMAX ke sini. Yang punya motor, Ustaz wakafnya selesai ya, saya mau pakai buat di Cianjur. Oh silakan Pak. Ustaz nanti ngisi kajian gimana? Itu urusan Allah Pak, bukan urusan saya. Dah, saya tinggal memantaskan diri aja. Nggak lama datang motor, ini datang mobil. Mobil dikirim Pak, itu dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan. Kalau mau pakai logika Pak, saya ngisi kajiannya kan di Bekasi, Villa Nusa Indah 3, Ciputat, Bogor, ya Pak. Harusnya yang ngasih mobil orang mana? Orang sini. Ya, orang sekitar situ lah. Yang ngasih mobil orang mana? Ketemu aja nggak pernah Pak. Cuma online doang. Masuk akal nggak Pak? Makanya jangan pakai akal. Tuh. Ikutin aja maunya Allah. Ya. Kita akan ini landasannya supaya hatinya kokoh. Hidup ini bukan tentang mengikuti kemauan saya, tapi tentang mengikuti kemauan Allah. Bulan depan baru saya, insya Allah baru kita telusin bagaimana jadi hamba yang dikehendaki Allah. Kan tadi Pak, dapat rezeki dikehendaki Allah, dan dilapangkan dikehendaki Allah. Ya. Tapi sebelum nyampe ke sana, kita harus yakin dulu, oh iya ya, saya harus ngikutin maunya Allah, bukan ngikutin maunya saya. Itu ya Pak. Sip ya. Ada yang mau komplain? Boleh protes Pak, ada masalah, demokrasi. Atau ada yang mau tanya? Silakan. Mangga Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada kaitannya dengan tadi kita katakan bahwa kita ini kan atas kemauan Allah. Dalam Al-Quran itu saya lupa di ayat beberapa teman redaksinya mengatakan wa ma khalaqtu jin insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Nah ini kalau kita tadaburi dan kita lihat, berarti Allah di sini tidak menyuruh kita untuk sekolah tinggi, untuk jadi anggota DPR, artinya benar rezeki itu sudah siapkan, hanya untuk beribadah saja. Dan konsepnya kita mungkin ke situ, kalau menurut saya ya, artinya ya sudah disiapkan Allah untuk beribadah saja, karena itu konsep dasarnya Allah berfirman seperti itu. Ya. Bisa nggak kita pakai dalil itu? Ya, oke.
Berarti Pak, kesimpulannya maunya Allah kita ngapain? Ibadah. Tuh, maunya Allah kita ibadah. Sementara hari ini Pak, ini saya sederhanakan aja ya Pak. Maunya Allah kita itu ibadah. Sementara Bapak kerja, tujuannya ngapain? Nah, sama nggak? Enggak sama. Allah maunya Bapak ibadah, kerja buat apa? Ibadah seharusnya. Jadi anggota dewan ngapain? Ibadah. Hari ini orang nyari jadi anggota dewan pengen apa Pak? Pengen kursi, pengen kaya, pengen korupsi. Ya Pak, ketemu ya poinnya Pak. Ya Allah maunya kita ibadah. Sementara kita, coba aja Bapak tanya ngapain sih itu capek-capek dagang? Apa jawabannya dia? Cari duit. Udah kerja nih Pak, udah kerja. Terus dia nyambi, entah bikin warung, bikin usaha. Coba Bapak tanya, udah kerja sekarang ngobjek lagi ngapain sih? Iya, semua jawabannya sama. Cari tambahan tuh buat anak sekolah. Nggak ada yang jawabnya ibadah Pak. Ada yang jawabnya ibadah? Tidak ada. Itu poinnya. Itu yang yang dimauin sama Allah. Tuh Pak. Itu yang dimauin sama Allah. Makanya Bapak coba baca surat 5 ayat 35. Surat 5 ayat 35 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat inilah yang saya dengan izin Allah tuh saya menguatkan surat 51 ayat 56 tadi tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya pakai lanjutannya 535. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah terus cara mendekatkan diri kepada Allah. Wah, tuh. Berarti Bapak kalau habis kerja masih dagang lagi, dagang buat ngapain? Ya kan, bukan cari duit tapi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dimaunya sama Allah. Tapi hari ini kita semua kan jawabnya semau-mau kita aja. Ngapain sih olahraga pagi Pak? Biar sehat. Nah, biar sehat. Padahal suruh ngapain? Ibadah Pak. Tuh. Ngapain kuliah lagi? Coba Pak, ngapain kuliah lagi? Biar ada gelarnya Ustaz. Saya jawab, kalau saya Pak, mohon maaf Pak, semuanya saya jawab cuma kalau nggak dua, kalau nggak ya amal soleh ya ibadah, udah itu aja. Ngapain Lo kemari kalau ditanya sama istri saya ngapain ya, udahlah, nggak usah ngisi kajian lagi, tau ngurusin kerjaan yang lain aja. Ibadah Pak, selesai. Gitu ya Pak Venus ya. Tuh. Jadi kemauan Allah segala sesuatunya adalah ibadah. Cuma yang kita tahu ibadah tuh ngapain Pak? Sholat. Itulah orang Islam hari ini di dunia taunya ibadah sholat. Makanya yang penting sholat. Padahal sholat itu penting Pak, bukan yang penting sholat. Ya, gitu ya Pak ya. Jawaban sederhananya begitu. Tapi saya sepakat sama Bapak bahwa segala sesuatu memang ibadah. Duduk di sini ngisi kajian, ibadah Pak. Jangan bilang mumpung ada Ustadz Indra ini datang kajian tuh karena Indra Pak. Di Metro Permata Bapak itu bilang, Ustadz saya tuh nggak pernah datang kajian kecuali Ustadz Indra doang katanya. Coba Pak, salah Pak niatnya Pak. Saya bilang gitu. Niatkan ibadah, bukan niatkan karena Indranya. Kalau niatkan karena Indra, Indranya jadi Tuhan nanti Pak. Kalau bukan Indra, dia nggak mau datang soalnya Pak. Ya kan? Bukan Ustadz gue nih, gitu Pak. Gitu ya Pak Venus ya. Sip, ada lagi? Sip, maka Pak, silakan. Nanya tentang sedekah minimalis. Minimalis, oke. Nah, posisi kita dalam masa kejayaan, misalkan kita suka memberikan ke anak yatim itu rutin. Nah, pada saat kita sudah tidak lagi kan itu pasti berkurang. Itu kadang-kadang sakit hati Pak. Kadang-kadang sakit hati. Iya, nggak bisa memberikan dulu. Oh iya. Nah, ini kan apa yang kita lakukan? Bahkan tadi dengan kemampuan kita. Ya. Ya, Pak, siapa yang membisikkan hati Bapak? Setan. Pak, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Pak, siapa yang memampukan Bapak untuk bersedekah? Allah. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada syafaat kecuali atas setelah mendapat izin dari Allah. Hari ini Pak, kalau kita udah terbiasa nih ya, tadinya kita orang mapan lah, anggaplah punya gaji 100 juta. Terus kita bersedekah 10%, 100 juta itu kan 10%-nya 10 juta gitu ya Pak ya. Tuh. Rutin 100 juta. Terus tiba-tiba qadarullah Pak. Allah takdirkan kantornya omsetnya turun, tidak dipecat, tapi gajinya dipotong.
turunnya gaji potong 30% ya, jadinya 100 juta turun jadi 70 juta. Bapak masih sedekah 10%, cuma yang tadinya 10 juta turun jadi 7 juta. Ya Pak, kan sebetulnya secara persentase sama kan Pak, tapi secara hati kadang-kadang kita ngelihat, ya kok turun. Orang kalau udah biasa sedekah banyak Pak, lalu sedekah sedikit kadang-kadang terganggu hatinya. Dan ini skenario setan Pak. Skenario setan yang menganggap kurang. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakutimu dengan kekurangan. Sehingga padahal sedekahnya masih persentasenya masih sama. Tidak salah di situ. Yang salah apa? Godaan setannya Pak. Kalau muncul sakit hati, berarti Bapak tergoda setan. Bapak harus pahami surat 10 ayat 3 ya Pak. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada pertolongan kecuali atas izin Allah. Surat 10 ayat 3. Terus yang kedua Pak, surat 35 ayat 32. Berbuat baik juga atas izin Allah Pak. Tuh. Wasabiquna bil khairat biiznillah. Kita bisa berbuat baik atas izin Allah. Jadi Bapak bisa bersedekah dengan jumlah seperti itu berarti ada izin siapa Pak? Izin Allah. Kalau Allah kurangi rezekinya, berarti Bapak atas izin apa? Atas izin siapa kok rezekinya dikurangi? Allah juga. Kalau hari ini muncul sakit hati, berarti siapa yang goda? Setan. Tapi masih mendingan ya Pak, karena dari sedekahnya banyak jadi sedikit, dia ada kecewa gitu ya Pak. Tapi meskipun kecewa tetap masih mendingan gitu ya Pak ya. Coba kalau yang dari sedikit sedekahnya jadi banyak malah diturunin, itu kan malah makin lebih jelek ya. Sebetulnya malah jadi pelit kan. Tapi sekali lagi Pak, dilapangkan saja hatinya. Kenapa? Karena Allah kan nggak lihat jumlahnya. Allah lihat apanya? Ketakwaannya, niatnya. Makanya Allah bilang apa? Ada hadisnya kan, kalau berkurban bukan dagingnya, bukan bulunya, bukan darahnya yang diterima, tapi yang diterima apanya? Ketakwaannya. Niat Bapak untuk bersedekah dengan dasar takwa itu yang diterima. Jadi Allah lihat jumlahnya enggak? Tidak. Utsman bin Affan waktu lagi banyak duit, sedekahnya banyak, lagi nggak punya duit, ya banyaknya tapi berkurang secara jumlah ya Pak ya. Tuh. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Itu godaan setan. Setan bilangnya apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Cuma kalau Bapak baca artinya, faqronya diartikan miskin. Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Padahal faqro itu kurang Pak. Kurang itu banyak ya Pak. Bisa kurang duit, bisa kurang srek di hati, betul nggak? Kurang srek nih, coba. Istri saya Pak, pekan lalu bikin acara syukuran rumah. Padahal dengan izin Allah kita udah bikin nasi kotak, kita bikin bakwan Malang. Dengan izin Allah bikin bakwan Malang, ada kue-kue, masih kurang srek hatinya Pak, kurang srek. Ya benar, kurang srek, tambahin ini lagi lah, nggak enak. Ya Pak, itu jangan mau digoda setan. Tapi kalau kamu mau bersedekah lebih banyak lagi silahkan. Tapi jangan gara-gara kurang srek itu tadi Pak. Sakit hati itu kan karena kurang srek ya Pak. Asyaitonu ya'idumul faqra. Setan menakut-nakutimu dengan kekurangan. Salah satu kurangnya apa? Kurang srek di hati nih. Kok begini doang makanannya? Pak, kalau Bapak mau bersedekah lebih banyak, niatkan karena Allah. Jangan niat karena kurang srek tadi. Ya Pak ya, gitu ya. Sip. Ada lagi Bapak? Enggak. Gini lah. Tadi kan kita misalkan saya punya rezeki, kemudian uang rezeki itu saya berikan ke ibu saya. Saya niatkan sedekah. Kemudian saya juga punya rezeki, saya juga kasih ke ibu saya, tapi niatnya zakat. Ini sebagai Nah, kalau zakat nggak bisa. Jadi kalau zakat kan surat 9 ayat 60. Kalau sedekah silakan bagi ke orang tua. Tapi kalau zakat Bapak baca, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya, nggak disebut orang tua Pak. Dan yang jangan lupa ada jatahnya wal 'amilina 'alaiha. Ada hak zakat adalah bagi amil zakatnya. Berarti kesimpulannya zakat harus dibayar ke siapa? Iya, ke amil zakat. Nggak bisa dibayar langsung ke orang-orangnya. Kenapa? Ada hak amil di situ Pak. Ya, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Tuh.
wal mu'allafati qulubihim wal gharimin. Ada orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang punya hutang, tapi hutangnya apa dulu ya Pak? Ustadz, saya utang cicilan rumah, saya berhak dapat zakat dong. Nah, ini nggak masuk Pak. Iya kan? Tuh. Nah, itu memang saya sebelum jangan lihat zakat, karena kan zakat itu konotasinya kayak uang membersihkan harta. Iya. Sekarang uang yang harus dibersihkan, dan kalau sedekah kan uang berapa, uang nominalnya sama. Nah, sedekah nanti kita bahas bulan depan tentang menjadi hamba yang dikehendaki Allah Pak. Zakat itu harus dibayar ke amil zakat. Makanya ini musola at-taubah Pak, harus punya amil zakat setiap saat. Kenapa? Kan habis sholat ayatnya Pak, aqimus sholata wa atuz zakah. Setelah mendirikan sholat bayarlah zakat. Itu kotak yang keliling itu zakat apa bukan? Bukan sedekah. Ya Pak. Berarti harus ada amil zakat nggak di sini Pak? Harus. Jangan bikin amil zakat saat kapan biasanya? Ramadan doang. Ramadan itu amil zakat buat zakat fitrah. Padahal di luar Ramadan kita tetap harus bayar zakat nggak? Tetap harus bayar zakat Pak. Ada orang yang haul hartanya di luar bulan Ramadan. Ya Pak. Di sini ada nggak orang-orang miskin Pak? Banyak. Ada nggak orang-orang yang mungkin mu'alaf di daerah sini? Mungkin ada. Tuh, Pak. Makanya harus dibikin Pak amil zakatnya di sini Pak. Tuh. Ya, harus punya amil zakat. Dan hari ini yang belum pernah ada, sedikit sekali ya masjid yang punya amil zakat. Amil zakat sama masjid terpisah. Dulu ACT amil zakat tuh Pak. Ya, tapi kan dia nggak pakai masjid, nggak nempel di masjid. Dompet duafa, ada masjid dompet duafa nggak? Nggak pernah ada ya Pak. Ini harusnya musola at-taubah ada baitul mal musola at-taubah, harus ada panitianya sendiri Pak. Nanti itu panitia baitul mal yang memantau, ngumpulin data dan lain-lain. Kan bulan depan Pak, kan ada Sabtu ada 5 ya. Kalau Bapak mau belajar tentang baitul mal, mantan direktur utama Baitul Mal Munzalan Indonesia di Bekasi sekarang. Kalau Bapak mau, saya bisa minta dia ngisi kajian di sini tentang Baitul Mal. Tuh. Supaya nanti musola taubah bisa bikin Baitul Mal. Kan Januari ada 5. Kalau yang satu lagi mau diisi sama beliau, silahkan. Saya kan tukar ke Sabtu ke 5. Tuh. Kalau mau ya Pak. Kalau mau belajar Baitul Mal, mumpung orangnya ada di sini. Karena dia itu yang bikin Munzalan Pak, dari UPZ jadi lembaga zakat nasional ya, dari yang tadinya cuma berapa puluh juta sebulan jadi 130 miliar setahun. Itu dia yang kerjain dulu Pak ya. Jadi dia udah masuk di lembaga zakat nasional. Kalau mau saya bisa mintakan jadwal dia ngisi ke sini bulan depan Januari biar bisa belajar Baitul Mal. Nanti bahasannya tentang Baitul Mal. Gitu ya Pak ya. Supaya musola at-taubah punya Baitul Mal. Apa aja yang dikerjain? Ya nanti dia yang jelasin. Sip, cukup ya Pak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bulan depan satu pertemuan lagi kita lanjutin dari sini ya. Ini adalah semangatnya, fundamentalnya bahwa hidup harus ngikutin kemauan Allah. Bulan depan setelah ngikutin kemauan Allah, gimana caranya jadi hamba yang dikehendaki Allah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.